Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayati akan menjawab pertanyaan di magang hari keempat. Pengamatan terhadap motivator. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Motivator dalam menyambut murid yaitu kita saat anak itu datang, kita sapa, "Hai abang, apa kabar hari ini? Hari ini abang diantar oleh siapa?" Seperti itu. Terus sudah mandi atau belum? Udah sarapan atau belum? Gitu. Lalu bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview? Memulai dengan berdoa, lagu wajib Bimba, bercerita, berdialog, dan mendongeng. Lalu bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Yaitu kita awalnya juga harus menyanyikan lagu Bimba, berdoa bersama, menyanyikan Mana Jempol, seperti itu. Lalu kita juga ajak anak-anak berdialog, menanyakan keadaan anak-anak, bagaimana kabarnya abang, kakak hari ini? Hari ini sudah mandi atau belum? Hari ini sarapannya pakai apa? Seperti itu. Lalu bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Dengan menyapa anak terlebih dahulu. Biasanya kita ajak, "Halo abang, kakak, bagaimana hari ini? Apakah hari ini abang senang, happy?" Lalu kita tanya deh, seperti yang tadi kita awal-awal pertanyaannya, "Abang tadi diantar oleh siapa? Ayah atau bunda? Senang nggak diantar sama ayah?" Lalu kita mulai menanyakan hal-hal yang memang kita tanyakan yang sesuai dengan kegiatan belajar mengajar. Lalu bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Memberikan afeksi berulang seperti kayak, "Ayo ye abang, berhasil tos." Gitu, kita ajak tos jempol atau tos tinggi, seperti itu. Biasanya anak-anak itu senang jika kita puji dengan cara tos, memberikan senyuman, motivasi, semangat, seperti itu. "Ayo abang, semangat, tinggal satu lagi, lanjutkan ya, semangat abang," seperti itu. Kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Setiap saat atau saat anak sudah selesai mengerjakan modul belajar, sudah selesai bermain baca-bacaan, sudah berhasil menjawab pertanyaan huruf apa, seperti itu. Setiap saat motivator wajib melakukan reward atau motivasi kepada anak-anak agar anak merasa senang dan merasa bangga dirinya bisa melakukan sesuatu dengan lancar gitu. Bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Yaitu dengan ekspresi yang senang, semangat, antusias, moodnya baik, berpenampilan rapi dan menarik agar anak-anak saat motivator terlihat senang, antusias. Jadi anak-anaknya ikut semangat, ikut senang, ikut antusias, seperti itu. Apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Tentunya motivator harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Ya, dimulai dengan bernyanyi La Bimba, bernyanyi Cinta Ananda, melakukan dialog rutin kepada anak-anak, dan juga bercerita kepada anak-anak. Lalu, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Ya, secara berbarengan di awal. Motivator
selalu mengarahkan anak-anak untuk ayo kita sekarang kita bermain baca-bacaan ya. Abang atau kakak mau main berbaca-bacaan berapa? 3 atau 4? Lalu jika anak-anak sudah mulai mengeluarkan KPK-nya, sudah mengeluarkan KPK-nya, lalu kita mulai, ayo kita mulai baca-bacaannya, seperti itu. Ya, lalu pertanyaan pengamatan terhadap murid. Bagaimana ekspresi dan sikap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Dari anak-anak banyak karakteristik yang berbeda-beda. Banyak anak yang semangat dalam bernyanyi, berdoa, dan mereka merasa senang, sampai ada yang suaranya keras-keras, dan ada juga yang karakteristik anak yang pendiam. Dia pendiam, dia tidak terlalu keras, tapi dia mau mengikuti kegiatan awal seperti bernyanyi dan berdoa, seperti itu. Apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria dan tidak bersemangat selama kegiatan bimbel? Selama saya di sini untuk anak tersebut tidak ada, tetapi yang saya bilang tadi ada karakteristik anak yang pendiam. Jadi saat kita mulai bernyanyi, berdoa, dia biasa saja atau tidak bersikap antusias atau semangat, tetapi anak tersebut tetap semangat dalam bermain baca-bacaan, dalam mengerjakan modul, dan dia cenderung semangat dalam mengerjakan modul dan baca-bacaan itu. Lalu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Tadi yang saya bilang ada yang bersemangat, ada juga yang diam. Walaupun anak ini diam, tapi anak ini tetap melakukan kegiatan bermain baca-bacaan dan bermain modul, seperti itu. Apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, anak-anak semuanya senang, dimulai dari pembukaan awal seperti berdoa, doa sebelum belajar, lalu menyanyikan lagu Labimba, menyanyikan Cinta Ananda, berdialog bersama motivator, lalu bermain baca-bacaan, bermain modul, kita bermain baca-bacaan lagi, seperti itu sampai kegiatan penutup. Anak-anak tetap bersemangat dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Lalu apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tentu saja ada. Dia lupa kalimat huruf apa yang dia baca tadi, tapi kita sebagai motivator tetap mengarahkan dan membimbakan anak tersebut agar anak tersebut tidak merasa gagal atau merasa salah. Kita tetap mengarahkan dengan sabar dan pelan-pelan kepada anak tersebut. Lalu jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Yang saya amati tentu saja karakter anak-anak semua berbeda. Yang tadi saya bilang ada karakter anak yang dia tuh ceria, semangat dalam belajar, bernyanyi dia semangat, berdoa dia semangat, main baca-bacaannya juga semangat. Dia sampai sudah mengeluarkan bermain baca-bacaannya di KPK-nya. Ada yang saya tanya mau berapa main baca-bacaannya, nah, dia bilang mau 10 ibu. Oke,
oke, baik, 10, dan 10-10-nya dia baca. Lalu ada juga karakter anak yang pendiam. Nah, si anak ini pendiam, malu-malu, kalau ditanya dijawab tapi suaranya pelan. Tapi walaupun dia pendiam, dia tetap semangat mengerjakan modul dan baca-bacaan, selalu tepat waktu, tidak mengulur-ulur waktu. Dia tetap mengerjakan modulnya dan tetap membaca bacaan tersebut. Lalu pengamatan terhadap suasana kelas. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelas yang selama ini saya tempati ya sangat menyenangkan ya. Untuk saya, kebetulan saya juga suka anak-anak, melihat karakter anak masing-masing yang berbeda-beda, dan suasana kelasnya menyenangkan dan kondusif. Lalu, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan kekerasan yang terjadi? Tidak ada, tentunya tidak ada pemaksaan apalagi kekerasan di dalam kelas selama saya magang di sini. Semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Anak-anak senang di dalam kelas, antusias dan semangat dalam belajar. Lalu pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Kegiatan pembuka yang dilakukan yaitu berdoa sebelum belajar, menyanyikan labimba, menyanyikan jari jempol, terus berdialog, lalu menyanyikan Cinta Ananda. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Kegiatan inti bermain baca-bacaan dan modul bacaan. Jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Bermain baca-bacaan, kegiatan inti. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Kegiatan penutup menyanyikan lagu pulang sekolah dan berdoa sesudah belajar. Berapa lama durasi kegiatan bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Durasinya 40 menit. Terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Tugas magang hari keempat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.